hal yang saya mau ingatkan. Habaib keturunan Nabi, ulama pewaris Nabi. Karena Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Jadi ingat nih, ulama pewaris Nabi, habaib keturunan Nabi. Sudah, ini dua-dua posisi sama-sama dimuliakan Allah. Kita mulai dari ulama sebagai pewaris Nabi. Sudah, Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu ulama. Ulama yang istiqomah, ulama yang mengamalkan ilmunya. Semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu. Sudah, ulama itu dipuji oleh Allah. Dan di ayat lain Allah menyatakan faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah meninggikan derajat kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu. Beriman, berilmu, saudara, Allah tinggikan beberapa derajat. Jadi kesimpulannya, Allah memuliakan ulama. Allah mengistimewakan ulama. Allah saja yang maha agung, maha mulia, maha suci, memuliakan ulama. Maka kita sebagai hamba Allah wajib untuk memuliakan ulama. Sudah, jangan coba-coba kurang ajar sama ulama. Sudah, sama kiai, sama ajengan, sama guru-guru kita di majelis-majelis, di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, para ajengan kita, para guru kita, jangan dikurang ajari. Siap hormati ulama? Siap cintai ulama? Siap bela ulama? Takbir! Termasuk habaib. Sudah, para habaib wajib menghormati ulama. Para habaib wajib memuliakan ulama. Para habaib wajib untuk berjuang bersama ulama. Betul? Takbir! Sudah paham? Jelas? Sekarang yang kedua, keturunan Nabi. Sudah, di mana mulianya mereka? Saudara, Nabi mengatakan dalam hadis sahih, ada dalam riwayat Muslim, taraktu fikum tsaqalain. Aku tinggalkan bagi kamu sekalian dua peninggalan yang maha berat, dua pusaka. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran. Berikut as-sunnah sebagai penjelasnya. Saudara, Quran sunnah tidak boleh dipisah. Yang kedua kata Nabi, saudara, wa itrati ahlu baiti, dan keturunanku sebagai ahlu baitku. Nah, karena itu tadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq berpesan, urqubu Muhammadan di ahli baiti, jaga kehormatan Nabi Muhammad di keluarganya. Jadi saudara, para habaib sebagai keturunan Nabi, selama mereka beriman, selama mereka bertakwa kepada Allah, mereka mulia. Wajib kita cintai, kita hormati, dan kita muliakan. Wajib. Betul? Dari dulu saudara, para ulama, para habaib selalu berjuang bergandengan. Dari dulu enggak pernah memisahkan, saudara. Enggak. Ulama cinta habaib, habaib cinta ulama, ulama menghormati habaib, habaib menghormati itu ulama. Bagus tidak? Indah tidak? Takbir! Kalau sekarang mau diadu domba, sekarang habaib sama ulama, saudara, mau dipecah belah. Saya tanya, kalau ada mau pecah belah ulama sama habaib, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Iman, saudara, menyerang nasab Ba'alwi. Bukan Ba'alwi aja yang marah, saudara. Ulama-ulama di Indonesia marah semua. Saya keliling ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Madura, ke Lombok, semua ulama marah. Bahkan sampai-sampai Buya Haji
Abdullah Mukhtar, pimpinan pondok pesantren An-Nidham di Sukabumi, saudara, bikin risalah nasihati iman, saudara. Enggak, iman gak terima, maka dia serang, dia hina ajaran Buya Abdullah Mukhtar, kurang ajar. Anda tahu sudah, saya tadi baru silaturahim ke ajaran Buya Abdullah Mukhtar. Saudara, dengarkan baik-baik. Lanjut. Tahu apa yang terjadi, saudara? Tadi saya datang ke ajaran Buya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, saudara, dari Sukabumi. Saya bawa istri saya, mantu saya, istri saya bincang dengan istrinya ajaran Abdullah Mukhtar. Kiai ini cerita ke saya, istrinya cerita ke istri saya. Tahu yang terjadi apa, saudara? Ajaran Buya Mukhtar begitu, habaib dihina, nasab ba'alwi diserang, dia nggak bisa tidur. Tiap malam nangis. Begitu dia karang risalahnya dihina. Anak-anak baru kemarin, si Imad yang nggak tahu diri, saudara, sakit hatinya. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau cari duit, beliau berangkat ke Hadramut. Beliau berangkat ke Hadramut, mau lihat betul gak Imam Ubaidillah itu nggak ada kuburnya, saudara. Karena menurut Imam udah nggak ada kuburnya. Bohong. Ajaran Abdullah Mukhtar dengan usia tua, sakit-sakitan, saudara. Berangkat ke Hadramut, sampai di sana dicari makam Al-Imam Ahmad bin Isa, ketemu, dia tawasulan, saudara. Dicari lagi makam Imam Ubaidillah, saudara, yang diserang oleh Imam dan para beganasan, saudara. Ketemu, beliau tawasulan. Akhirnya apa? Beliau curhat di situ, nangis, saudara. Diadukan kondisi fitnah. Nah, di Indonesia. Makanya saya mau kasih tahu, yang sakit hati bukan alwi aja, bukan, saudara. Banyak kiai sakit hati. Ulama-ulama besar gak dianggap. Syekh Nawawi Al-Albani, saudara, berguru kepada Ba'alwi, dan dia mengakui keabsahan nasab Ba'alwi, nggak diakui sama Imam. Kurang ajar. Baru kemarin, saudara, siapa dia? Syekh Nawawi Bantani, ulama besar, saudara. Ulama besar, Muttasilus Sanad, saudara. Ilmunya luas, punya kitab tafsir karangannya, saudara. Nah, jadi sekali lagi nih, ini mulai kurang ajar sama habaib, sama kiai. Saya jadi ingat cerita guru saya dulu di tahun 60-an. Mungkin orang tua kita ada mengalami tahun 60 sampai 65, saudara. Itu PKI lagi jaya-jayanya. Habaib dihina-hina, kiai dihina-hina, santri dihina-hina. Dulu PKI manggil kiai, manggil habib, manggil santri dengan istilah kadal kurun. Jadi kalau sekarang sering kita dengar kadron, itu bahasa PKI. Nggak sampai di situ, PKI bikin selebaran, saudara. Umat dikasih tahu bahwa Islam itu agama pendatang, bukan agama leluhur. Jangan mau dijajah dengan pendatang, biadab. Nah, sekarang terulang. Ini terulang nih, hati-hati nih, saudara. Dan waspada. Salah satu calon gubernur Jawa Barat adalah orang termasuk yang mengatakan Islam agama pendatang. Dia pernah jadi bupati di Purwakarta, saudara. Purwakarta kota santri, kota kiai, dia rubah jadi kota patung. Hati-hati, dia lagi mencalonkan diri di Jawa Barat, saudara. Saya minta bantuan kiai, saya minta bantuan habaib, bantuan ajaran. Tolong ajak umat, pemimpin-pemimpin yang anti-Islam, yang suka maksiat, jangan dipilih. Setuju tidak? Setuju tidak? Cari pemimpin yang beriman, cari pemimpin yang bertakwa, pemimpin periksa dia punya jejak digitalnya, saudara.
Kalau dia pernah hina Islam, jangan dipilih. Kalau dia anti habaib, jangan dipilih. Kalau dia sombong ke kiai, jangan dipilih. Saudara, jangan. Kalau dia ingin menghidupkan saudara animisme, dinamisme, kepercayaan, kemusyrikan, jangan dipilih. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi sebetulnya saudara, saat ini bukan Habib aja yang diserang, bukan kiai aja yang diserang, bukan. Targetnya bukan ngancurin Habib, bukan ngancurin kiai, targetnya ngancurin Islam. Dia pengen ngancurin Islam. Bagaimana Islam hancur? Habisi Habibnya, habisi kiainya. Makanya saya minta habaib sama kiai dihancur, jangan pecah belah. Setuju tidak? Saya mau tanya semua yang ada di sini, habaib, saudara dan kiai di Indonesia bersatu, setuju tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap bela kiai? Siap bela ajengan? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Takbir! Saya jadi ingat dulu saudara, waktu Asing 411 dan 212 di Jakarta, saudara, Allah satukan kita, saudara. Makanya kenapa tuh si Ahok, saudara, di Jakarta bisa lencet, bisa longsor, bisa masuk penjara, padahal dia dibela Jokowi. Saudara, dibela oleh Presiden, dibela Panglima TNI, dibela oleh Kapolri, saudara, didukung oleh orang-orang kaya, tapi tetap kalah. Kenapa? Karena umat Islam dibantu Allah, ditolong. Kenapa umat Islam ditolong Allah? Karena umat Islam bersatu. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib kamu berjuang bersatu, bersatu berjamaah. Sebab pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Kalau kita berjuang bersama, nggak ada urusan ke Jokowi, nggak ada urusan ke kroninya, nggak ada urusan itu dengan PKI, saudara. Selama kita bersatu, semua musuh Islam bisa kita lawan dan kalahkan. Betul? Takbir! Habib Muhammad, kita rame-rame kita bawakan aksi bela Islam. Semua rame-rame. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran
Baiknya kawan, bagi dari saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan ada bubar sebelum kita baca doa penutup. Setuju? Setuju? Saya mengundang semua, insya Allah hari Ahad tanggal 15 September ba'da sholat Isya, Ahad malam Senin, kami akan menggelar Maulid Akbar di Jalan Raya Petamburan, Jakarta. Siap hadir? Siap hadir? Takbir! Saya minta kepada Habib Hud, arahin terus untuk acara ini, minta kesediaan salah satu kiai kita, tokoh kita, untuk membaca doa. Setuju? Siap-siap aminkah? Yang serius, yang yakin doa diterima dari doa kiai kita. Sallu ala Nabi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.